Assalamualaikum. Salam. Pagi Pak. Pagi. Kami dari Puskesmas Palembang ingin minta izin untuk ngadain penyuluhan di desa ini. Oh iya, masuk dulu, masuk. Jadi perkenalkan, saya Tera, ini rekan saya Mutiara. Jadi kami dari Puskesmas Palembang ingin melakukan penyuluhan terkait tentang kanker serviks di desa ini. Kami izin dulu ke Bapak, apakah kami boleh melakukan penyuluhannya Pak? Boleh, boleh. Kebetulan di sini memang minim terjadinya penyuluhan dari puskesmas. Kalau boleh tahu Pak, di desa ini itu ada nggak Pak masyarakat atau ibu-ibunya yang terkena kanker serviks? Atau ada data-data tentang penyakit masyarakat yang ada di sini Pak? Kebetulan ada data dari puskesmas, sebentar saya ambil dulu ya. Pak, jadi dari data puskesmas ini kami lihat ada beberapa ya Pak ya, masyarakat yang mengalami kanker serviks. Jadi besok kami akan melakukan penyuluhan di desa ini hari Senin ya Pak ya? Iya. Boleh, boleh nanti dibantu untuk mengumpulkan seluruh masyarakat di desa. Iya, baik. Terima kasih ya Pak, mohon bantuannya ya Pak. Kalau begitu kami pamit undur diri ya Pak ya. Permisi Pak. Baik Pak, terima kasih banyak. Kami mohon pamit dulu ya Pak. Terima kasih Pak. Pamit Pak. Ay, sidik yang pakaian hari ini tumbenin. Iya, udah pagi-pagi, nyuci dikit. Ayah aku nunggu bibit sayur pagi tadi, udah katik-katik perasaan aku, nak beli kangkung aku nih. Iya, aku juga udah beli cabai sama beli bawang. Oh, rajinnya ibu-ibu ini sih kok nyapu, sih kok. Rajin ya, kita Iya. jogging. Yo lah, biar sehat. Laundry di mana tumben laundry ibu? Ojong situ nah. Oh iya. Sonia, tak kemana? Iya. Jogging bareng kami. Iya, Udah aku ada janji sama yang aku. Dengan Ibu itu, ini cowok kamu, kalah kamu. Hidup dia Cowok kamu, nah kalah kamu. Oi, ibu-ibu nih ngumpi dulu gawe. kenapa? Pakai dasar Film apa nih besok? Datang Bena. Sosialisasi dari puskesmas mengenai kanker serviks Oh, di mana Pak ada situ? di balai desa. Oh. Jangan ada ngumpi dekat gunungnya. Ya. Terima kasih Bang ada sih Pak. Yo, sama-sama. Astagfirullah. Masih Pak ini, Pak. Pak dari mana Pak Kades? Ini kemarin beli susu anak. Besok jangan lupa ya datang. Ya, Pak Kades. Ya, tadi Pak Itu nah yang kata Pak Kades tadi. Bagus penyuluhan makanya kamu tuh anak muda nih datanglah, besok tuh datang juga. Iya, kamu anak Bella muda kita nih. ajak ke dia, Ge. Ya, Itu butuh inget dia tuh. kita butuh doktrin otak dia tuh. Berhenti lah cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang ibu-ibu. Selamat pagi. Oke, jadi baik, perkenalkan di sini saya Tera. Kami dari Puskesmas Palembang ingin melakukan penyuluhan selama 30 menit ke depan mengenai kanker serviks. Di sini saya ditemani oleh rekan saya. Ya, perkenalkan saya Mutiara. Dan kesempatan ini kami akan menjelaskan nih Bu tentang apa sih kanker serviks itu, bahayanya bagi perempuan apa? Karena kan kita di sini sama-sama perempuan ya Bu ya. Jadi kita harus mengetahui nih apa itu kanker serviks. Nah, jadi ibu-ibu yang bingung tentang apa itu kanker serviks adalah salah satu jenis kanker yang paling banyak menelan korban pada wanita di seluruh penjuru dunia. Menurut data Kementerian Kesehatan RI, setidaknya dilaporkan ada 15.000 kasus kanker serviks setiap tahunnya yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, pap smear rutin masih belum menjadi perhatian umum. Apalagi, kanker serviks ini juga tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Gejala baru muncul saat kanker sudah mulai menyebar dan memasuki tahap stadium lanjut. Dalam banyak kasus, kanker serviks ini juga berkaitan erat dengan infeksi menular seksual atau IMS. Kanker ini terjadi saat ada sel-sel di leher rahim alias serviks yang tidak normal dan berkembang terus dengan tidak terkendali. Sel-sel abnormal ini dapat berkembang dengan cepat sehingga mengakibatkan tumbuhnya tumor pada serviks. Tumor yang ganas ini kemudian akan berkembang menjadi penyebab kanker serviks.
Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, sel-sel abnormal pada stadium 1 akan menyerang mulut rahim. Nah, kalau sudah stadium 2, selanjutnya dia akan menyebar ke saluran dan kelenjar getah bening. Nah, untuk stadium ketiga ibu-ibu, itu kanker serviksnya sudah ada di saluran kemih menuju ginjal dan juga berada di titik panggul. Sedangkan pada stadium keempat, itu kanker serviksnya sudah berada di kantung kemih. Nah, ibu-ibu, kalau perempuan yang mengalami kanker serviks itu ada gejala-gejalanya. Yang pertama, dia mengalami keputihan. Terus yang kedua, dia mengalami pendarahan saat berhubungan intim. Yang ketiga, saat masa menopausnya sudah datang, dia kembali mengalami menstruasi. Dan keempat, itu dia sakit di bagian panggul. Nah, untuk perempuan yang mengalami kanker serviks stadium akhir ataupun stadium lanjut, dia biasanya mengalami kurang gizi, edema kaki, dan juga iritasi pada kantong kemih. Nah, ibu-ibu, sebelum kami melakukan penyuluhan ini, kami sudah mensurvei data-data riwayat penyakit di desa ini. Ternyata ibu-ibu di sini sudah banyak yang mengalami kanker serviks. Maka dari itu, kita dan ibu-ibu sekalian harus bisa mencegah agar tidak ada lagi dan kasus kanker serviks ini tidak terjadi di diri kita. Kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV. Infeksi dengan HPV seringkali tidak menimbulkan gejala, sehingga orang tidak mengetahui mereka terinfeksi HPV, sehingga banyak orang yang dapat menularkan HPV tanpa menyadarinya. Nah, ibu-ibu, ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan seorang wanita terkena kanker serviks. Biasanya itu seperti faktor keturunan, usia, terutama untuk wanita yang usianya 40 tahun ke atas. Terus juga kurangnya konsumsi sayur dan buah, berat badan berlebih atau ibu-ibu yang obesitas, terus juga penggunaan kontrasepsi minum pil KB jangka panjang, terus ada frekuensi hamil dan melahirkan. Nah, hamil atau melahirkan di usia sangat muda ini juga sangat beresiko untuk terkena kanker serviks. Menderita HIV, menikah atau memulai aktivitas seksual pada usia kurang dari 20 tahun itu juga bisa meningkatkan resiko untuk terkena kanker serviks. Nah, tadi kan rekan saya sudah menjelaskan nih Bu ya tentang faktor resiko mengenai kanker serviks. Nah, perlu ibu-ibu ketahui bahwasannya kanker serviks itu merupakan penyebab kematian pertama wanita di dunia. Ada sekitar 500.000 perempuan yang terkena kanker serviks dengan 250.000 total kematian di dunia. Sedangkan di Indonesia itu ada sekitar 52 juta wanita yang terancam terkena kanker serviks. Wow, berarti sudah banyak sekali ya kasusnya ini di Indonesia. Nah, ibu-ibu di sini pada nggak mau kan kita jadi salah satunya. Makanya di sini kita juga mau ngasih tahu nih cara pencegahannya, yaitu dengan vaksinasi dan screening. Nah, screeningnya bisa dengan tes IVA. Tes IVA ini harus dilakukan minimal 5 tahun sekali, terutama untuk wanita dengan usia 30-50 tahun. Dan pap smear atau pemeriksaan HPV DNA. Tes IVA dan pap smear bisa dilakukan di bidan atau dokter yang ada di puskesmas atau rumah sakit. Mungkin pemaparan kami hari ini mengenai tentang kanker serviks dan bahayanya bagi wanita-wanita di Indonesia cukup sampai di sini ya ibu-ibu ya. Kalau ada pertanyaan mengenai kanker serviks bisa ditanyakan langsung. Mungkin ada ibu yang mau bertanya? Ya boleh. Oh iya boleh, silakan ibu. Oke, makasih Bu. Kenali aku Yati. Nah, aku tuh nak bertanya, dari informasi yang disampaikan oleh Ibu tadi tuh kan kita tuh tahu kalau masih banyak di sini nih kasus kanker serviks. Nah, ada enggak Bu cara untuk deteksi dini kanker serviks itu tuh? Karena kan masyarakat kita tuh perlu pasti berhati-hati untuk bisa melakukan pengobatan atau mungkin pencegahan dini untuk penyakit kanker serviks itu sendiri. Makasih Bu. Oke, baik Ibu Yanti, terima kasih ya atas pertanyaannya. Itu merupakan pertanyaan yang bagus nih, bagaimana cara mendeteksi dini kanker serviks. Jadi untuk saat ini di Indonesia itu sudah banyak metode pengobatan yang canggih dan juga metode pengecekan yang canggih mengenai kanker serviks. Yang pertama itu ada metode pap smear. Jadi pap smear ini melakukan pengecekannya itu pengecekan kanker serviksnya itu di laboratorium. Jadi kalau mau melakukan pengecekan pap smear itu ibu bisa melakukannya di rumah sakit atau puskesmas yang sudah memadai. Kan? Oh, itu caranya ya Bu. Baru dengar pula ini kalau ada teknologi yang canggih bisa itu. Makasih Bu ya. Mungkin sampai di sini penyuluhan kita mengenai kanker serviks pada siang ini. Kalau ibu-ibu masih ada pertanyaan atau ada keluhan, itu ibu-ibu
silakan duduk Bu. Ada keluhan apa Bu? Jadi begini dok, beberapa hari yang lalu ada penyuluhan di desa kami. Nah, saya itu mengalami beberapa gejala yang disebutkan oleh penyuluh tersebut. Iya dok, benar sekali. Saya juga mau konsul tentang kanker serviks ini dok. Sebelum ini Bu, apakah ibu-ibu ini sudah melakukan tes IVA sama tes pap smear? Belum pernah dok. Jadi gejala apa yang ibu rasa ke saat ini? Jadi begini dok, saya mengalami gejala yaitu menstruasi yang berkepanjangan. Apakah saya terkena kanker serviks? Iya dok, saya juga mau bertanya nih, kalau kita misalnya kena kanker serviks, apa ada kemungkinan terkena ke organ lain dok? Terus seberapa besar kemungkinan penyakit ini bisa sembuh? Pertanyaan yang bagus Bu. Memang salah satu gejala dari kanker serviks itu adalah menstruasi yang berkepanjangan. Tapi tidak bisa dipastikan kalau menstruasi berkepanjangan itu sebagai gejala dari kanker serviks ini. Menstruasi berkepanjangan itu umumnya bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan hormonal, hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, hal inilah yang menyebabkan siklus menstruasi ini bisa tidak teratur, bisa berupa memanjang, memendek, sedikit, banyak, ataupun terlambat. Kanker serviks pas stadium awal umumnya tidak ada gejala apapun dan baru bergejala setelah saat memasuki stadium yang lebih lanjut. Nah, beberapa gejalanya itu Bu keputihan yang banyak dan berbau, sama disertai keluarnya darah, siklus menstruasi yang tidak teratur atau memanjang. Kemudian yang terakhir pendarahan saat berhubungan intim disertai dengan rasa nyeri. Terus untuk penyebab lain menstruasi yang memanjangnya itu Bu, yang pertama itu ada penggunaan KB hormonal, pakai pil, suntik ataupun implan. Kemudian yang kedua infeksi. Nah, infeksinya ini disertai dengan gejala keputihan yang banyak, gatal, berbau atau disertai adanya nyeri saat BAK dan berhubungan intim dan lainnya. Yang sudah dijelaskan tadi, sebagian besar kanker serviks tidak bergejala apapun pas stadium dini. Padahal tingkat penyembuhan sangat tinggi itu kalau ditemukan pas stadium dini itulah. Nah, jadi ibu tuh kalau nak melakukan pemeriksaan lebih lanjut menstruasi yang tentang menstruasi ibu yang berkepanjangan lebih baik dilakukan sekarang karena ini juga belum tentu sebagai gejala kanker serviks Bu. Oh, jadi begitu ya dok. Terima kasih atas penjelasannya. Saya jadi bisa tahu dan tidak perlu khawatir yang berlebihan lagi. Untuk pertanyaan ibu yang ini, jadi cak ini Bu, kanker serviks itu suatu benjolan jaringan yang terbentuk dari sel kanker yang terus berkembang biak dengan cepat dan tak terkendali hingga menyerang jaringan dan organ yang ada di dekatnya serta menyebabkan kerusakan. Tidak cuma itu ini juga bisa nyebar ke bagian tubuh yang lain kalau beberapa sel kanker lepas dari tumor asal dan dibawa aliran darah saluran getah bening ke bagian tubuh yang lain, cak kandung kemih, paru-paru, usus besar, dan tulang belakang Bu. Kelompok sel kecil ini juga bisa berkembang, kemudian dapat tumbuh, menyerang, merusak jaringan yang ada di dekatnya, dan nyebar lagi. Untuk kanker serviks stadium lanjut ini dengan penyakit yang meluas, sangat susah untuk diobati dan tidak bisa disembuhkan. Jadi tujuan pengobatan kanker serviks itu cuma bisa untuk meringankan pasiennya saja, agar pasiennya itu memiliki hidup yang nyaman serta rasa sakit yang minimal. Apakah ibu mengerti dengan penjelasan perkembangbiakan kanker serviks? Oh, ternyata seperti itu ya dok. Jadi saya cukup paham bahwa kanker serviks ini akan dapat menyebar ke organ lain dan membuat hidup tidak nyaman. Iya Bu. Nah, jadi ibu-ibu ini sebagai wanita sangat dianjurkan untuk menjaga pola hidup yang bersih dan sehat. Terus sikok lagi, jangan menerima info secara mentah-mentah Bu. Siapa tahu itu hoax kan. Jadi perlu ibu cerna dulu. Terima kasih dok. Ya, sama